trading hold ini bikin banyak orang kena margin. Yang kena margin ini sekuritas berhak untuk for sale, ya kan, untuk cover kerugiannya. Masalahnya sampai ARB, nggak ke for sale dong, besok dijual lagi, besok dijual. Nah ini yang bikin merah berturut-turut sih. Jadi kombinasi sih sebenarnya, kombinasi keduanya, bad timing lah. Gitu. Tapi kira-kira kalau ngelihat dari itu sebetulnya MSCI sendiri yang memang akhirnya ngasih alert ke kita atau bahkan tadi mengancam sedikit gitu ya, itu sebetulnya wake up call atau memang kitanya sudah terlalu santai aja menanggapi itu dari terutama ya regulator kita lah. Mungkin saya ambil jawaban wake up call aja deh. Karena sebenarnya MSCI ini kan syaratnya sudah open ya. Dan kita bisa ngeliat negara-negara lain juga biasanya bursanya, regulatornya, pemerintahnya justru kayak, oh dia perlu apa? Ayo kita sesuaikan. Kenapa? Karena dapat dana asing besar masuk. Gitu ya. Sebenarnya kan kita tinggal menyesuaikan aja. Oh dia ada syarat ini, dia ada peraturan ini, kita ikutin. Kenapa? Biar dapat dana asing besar masuk. Gitu. Ya cuman memang sayangnya ternyata sampai sekarang menurut mereka kita masih kurang transparan, kurang free float, kurang lain-lain. Ya kena lah warning ini gitu. Tapi ya, tetap setuju nggak Mas Douglas dengan penilaian mereka kita kurang ini kurang itu di sana? Secara syaratnya karena mereka yang buat indeksnya, ya syaratnya memang karena sesuai memang mereka. Dari mereka ya. Jadi apa ya win-win gitu. Oh dana gue besar nih kata MSCI. Lu mau dana gue, ya harus ikutin syarat gue. Lu nggak mau ikutin syarat gue, nggak apa-apa. Tapi dana gue nggak masuk. Ya udah tinggal pilih aja gitu. Tapi tentunya kita negara yang masih berkembang nih, kita sebenarnya mau dong dana puluhan ratusan triliun ini masuk dong. Ya menurut saya sih harusnya kita agak ngikutin gitu. Kecuali syarat dari dia nggak masuk akal, ya kita jangan ikutin. Jadi kayaknya memang masih sangat logis begitu ya untuk kita ikuti ya. Menurut saya logis. Jadi ini mau ngomong MSCI yang jahat salah, ya nggak juga sih, standar dia standar seperti itu. Tinggal gimana kita sebetulnya ya mau menyesuaikan atau enggak, karena ujung-ujungnya di mata investor luar terutama ya. Betul. Tapi kalau ngelihat kemarin kejadian itu Mas Douglas, teman-teman di Stockwise atau mungkin teman-teman investor yang mungkin biasa ngobrol sama Stockwise itu pada gimana tuh Mas responnya? Apakah panik kah? Kemudian nanya ini gimana harusnya? Stres sih ya semuanya. Yang pasti gini, yang pasti itu hari itu 28 Januari pagi nggak ada yang expect satu orang pun bahwa akan keluar surat itu. Mungkin expect surat hanya warning itu iya, tapi nggak ada yang expect di surat itu ada tulisan worst case akan diturunkan pangkat ke frontier marketnya itu. Sebenarnya yang bikin case itu. Karena walaupun itu belum kejadian, kan dia cuma bilang worst case. Yeah. Tapi kan orang udah mikirnya, waduh, ya, ini worst bisa case turun itu nih. Terjadi begitu ya. Langsung ambruk semua, jualan semua, panik gitu sih. Terus kalau teman-teman bilang saham yang mereka pegang nih ada spesifiknya konglokah akhirnya yang pada ambruk atau gimana? Karena mungkin MSCI kan memang udah kelihatan ya saham-saham memang sudah ada di MSCI sebelumnya. Betul. Ya kebanyakan sih yang margin full repo dan lain-lain itu semua di saham konglo sih. Makanya kena semua tuh. Jadi, tapi jujur banyak yang kena margin call sih. Jadinya di situasi ini. Banyak yang dari untung jadi rugi. Atau banyak yang udah untung banyak banget malah hampir habis untungnya gitu. Jadi ya sangat disayangkan, tapi menurut saya MSCI nggak sepenuhnya salah juga lah. Terus akhirnya Mas Douglas dan tim lakukan begitu ya? Atau mungkin sarankan dikit aja kalau boleh dibocorin. Akhirnya apa yang disarankan ke teman-teman di sana agar kemudian nggak panik-panik banget lah dalam tanda kutip? Yang satu tentunya review porto ya. Karena gini, ini kan mungkin dari MSCI-nya yang mengatakan, oh bursa kalian kurang transparan, kurang syarat ini, kurang itu gitu ya. Yang penting perusahaan yang dipegang di porto teman-teman nih, isinya tuh ada. Gitu. Karena kan harganya turun, tapi nggak berarti kan bisnisnya mendadak nggak ada, ownernya mendadak kabur dan segala macam, enggak, sebenarnya masih ada. Ya asal ini isinya masih ada, menurut saya nggak masalah. Gitu. Dan menurut saya pun ini syarat-syarat MSCI kalau nanti dipenuhi pasti balik normal lagi lah. Kapan saya nggak tahu ya, cuma menurut saya nanti pasti balik. Nah kalau balik normal lagi, perusahaan-perusahaan yang ada isinya ini pasti masuk lagi. Gitu. Nah tapi kalau yang dipegang portonya perusahaan-perusahaan kosong, ya nggak tahu dah, ya saya harus benar-benar di-review lagi tuh ya. Jadi sekarang tulisnya review. Kalau ada perusahaan yang nggak jelas, sementara mendingan jangan dulu. Yang lebih jelas aja, yang ada isinya gitu. Betul juga tuh ya, buat saran juga teman-teman. Jadi ya sebetulnya harga sahamnya sama fundamental company-nya terkadang gitu ya, tidak sejalan. Kalau memang masih cukup oke ya mungkin cukup di-review ya, dikasih alert-nya atau watchlist-nya. Oke, kalau soal indeks MSCI ataupun sentimen MSCI kan kayak tadi begitu ya. Nah, kemudian kalau saya bergeser sedikit begitu kan, saham-saham tentunya bisa naik cukup tajam gitu atau turun cukup tajam, dan salah satunya ada aksi korporasi nih, Mas Douglas, atau corporate action. Sebetulnya kalau kita melihat sebuah aksi korporasi dari emiten itu, apa yang harus kita perhatiin dan apa indikasi atau mungkin cara membedakan corporate action ini benar-benar berkualitas? Bagus atau tidak gitu ya. Ini sebenarnya pertanyaan yang sangat sering ditanyakan sih. Menurut saya kebanyakan orang itu terlalu fokus ke informasi dan pemberitaan di media-media yang ribet-ribet banget gitu loh. Sebenarnya yang perlu kita lihat adalah
ini perusahaan A, dia mau corporate action. Kita nggak tahu sebutlah mau rights issue, mau private placement, apapun itulah ya, merger, akuisisi dan lain-lain. Yang perlu kita nilai adalah setelah ini jadi dan beres dan selesai, perusahaan A ini makin besar atau enggak, positif atau enggak. Asal positif ya udah bagus. Gitu. Kalau nggak penting nih, kadang kan ada aksi korporasi ya mungkin sebenarnya kecil nih. Kadang mungkin aksi korporasinya kecil, tapi beritanya seakan-akan besar. Waduh, gitu sampai gimana banget. Nah, ya itu mungkin hasilnya dampaknya sebenarnya nggak sebesar itu. Tapi kalau ada perusahaan kecil yang aksi korporasinya justru besar sekali, masif sekali. Nah, ini peluang. Biasa kayak gitu sih. Oke. Jadi salah satu indikatornya setelah aksi korporasi itu selesai, gimana perusahaannya gitu jadi kita nilai nih aksi korporasi ini merubah perusahaan ini segimananya. Kalau nggak merubah banyak, ya udah bisnis as usual. Tapi kalau bahkan ada yang aksi korporasi ada yang sampai pindah total bidangnya dari bidang A ke apa, atau mungkin kepemilikannya pindah dari owner yang biasa-biasa saja ke Hongkong. Nah itu aksi korporasi besar. Itu perubahan besar di perusahaannya. Gitu. Tapi kalau dari histori sendiri, mungkin Mas Douglas bisa menggambarkan nggak? Banyak nggak sih yang corporate action yang memang benar-benar memberikan value atau menciptakan value, atau justru banyak juga yang terjadi di lapangan corporate actionnya ya hanya jebakan aja untuk kemudian tadi undang investor-investor yang mungkin kurang begitu paham untuk masuk, akhirnya ternyata nggak jadi apa-apa juga setelah corporate action-nya. Mungkin 80-20 rule ya. Jadi ya 80% lah mungkin yang nggak gitu berisi, nggak gitu berbobot, atau mungkin bagus tapi ya bagusnya so-so aja. 20% yang sedikit itu yang benar-benar corporate action-nya besar sekali, yang masif. Yang ya mungkin dikatakan biasa bisa multi-bagger dari satu corporate action ini. Terus Oke. Kalau dari tahun 2026 sendiri, ada nggak sih Mas corporate action yang memang ditunggu-tunggu, atau mungkin kalau kita tarik salah satunya IPO kah atau akuisisi kah, yang memang sudah dipandang kayaknya 2026 menarik juga nih kalau ada corporate action semacam jujur 2026 ini karena awal bulan pertama ini jadi banyak perubahan sih ya. Contohnya gini soalnya, di awal Januari mungkin semua orang masih hype-nya, fokusnya itu di bulan Februari Maret ini MSCI. Jadi fokusnya ini bentar lagi ada nih emiten yang bahkan mereka berani ngomong pasti masuk MSCI gitu ya. Nah jadi semua orang fokusnya ke sana. Yang corporate action malah agak diterlantarkan gitu ya. Tapi sebenarnya kalau diperhatikan Desember Januari kemarin ada beberapa corporate action besar, triliunan nominalnya, dan sahamnya harganya juga lumayan naik gitu ya. Tapi kalau ditanya tahun ini, menurut saya tahun ini bakal banyak. Kenapa? Balik lagi kebutuhan MSCI tadi. Mau gedein free float. Bursa kita juga bilang free float minimum mau dinaikin 15%. Ini bikin emiten-emiten yang free floatnya di bawah 15% harus corporate action jadinya. Jadi mungkin tadinya tahun ini rencana nggak banyak, malah jadi bakal banyak nih gara-gara perubahan MSCI ini nih. Oke, jadi sebetulnya bisa menjadi hal yang menarik juga bisa untuk kita lihat begitu ya. Betul. Ini hanya trigger si MSCI Index ini sendiri, kemudian kita lihat nanti ke depannya seperti apa. Terus kalau corporate action macam backdoor listing gitu, Mas Douglas, ini masih cukup menarik nggak, atau kita harus benar-benar paham juga untuk masuk ke emiten-emiten yang memang awalnya dari backdoor listing ini? Harus sih, kalau ditanya paham sebenarnya di saham generally harus paham ya, karena kan high risk ya. Saham itu technically high risk gitu kan, bahkan beli blue chip pun technically high risk lah gitu. Tapi kalau ngomong backdoor listing ini specifically menurut saya very very high risk. Kenapa? Karena backdoor listing itu kan dia bukan hanya akuisisi. Kalau akuisisi kan misalnya perusahaan A akuisisi perusahaan B, ya udah B jadi anak yang selesai. Tapi kalau backdoor listing kan si A beli B nih, tapi B-nya dikosongin dulu, diperes dulu, dibuang isinya, diisi asetnya A yang lain. Jadinya si B ini bukan perusahaan yang lama lagi, jadi sesuatu sudah yang berbeda benar-benar lagi, tapi baru. sudah tercatat di Betul. bursa. Nah, yang kebanyakan orang miss adalah ini.